Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wa'amdani rizqan halalan wa tub alaya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Zikir An-Nawawi yang saya hormati, wabil khusus pimpinan Majlis Zikir An-Nawawi yaitu Gus Dedi beserta bapak-bapak, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para pemuda, yang mana alhamdulillah puja-puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, ya, sehingga suatu hal yang sangat mengembirakan bagi saya, terutama pada malam ini bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, dengan para alim ulama, dengan Gus Dedi, Kang Eris, Bapak Nijar, ya, Pak Haji semua, ya. Alhamdulillah itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang sangat besar bagi saya, ya. Karena kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin, ya Gus Dedi, ya. Tidak mungkin. Ini semata-mata atas kehendak Allah kita bisa bertemu malam ini dalam tempat yang mulia, dalam acara yang mulia juga, ya. Berarti benar-benar beruntung, ya. Alhamdulillah. Karena duduknya saja kita di majelis zikir atau majelis ta'lim atau di rumah Allah, ya, di masjid, duduknya saja kita tanpa ngikutin apa-apa, ya, itu sudah malaikat itu mendoakan kita terus menerus. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia. Selama kita duduk di sini, malaikat terus mendoakan kita, Allahumma gfirlahu, ampuni dia. Apalagi kalau ditambah dengan zikir, bacaan zikir, ta'lim, ya, berarti luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, di situ diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumu yazkurunallaha ila hafat humul malaikah wa ghasyiyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya la yaqudu qaumu yazkurunallah, tidak ada suatu kaum yang duduk berzikir mengingat Allah lah, ila hafat humul malaikah, kecuali para malaikat akan mengerumuninya. Cuman kita nggak lihat aja, malaikat ngerumuni kita.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, dan mereka akan dinaungi rahmat kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah ya, ketenangan. Dan yang luar biasanya wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut-nyebutnya, membanggakannya di hadapan majelis yang lebih mulia lagi, yaitu majelisnya para malaikat ya. Dibanggakan. Kenapa kok kita dibanggakan? Sementara kita ini kan manusia cenderungnya berbuat salah ya Gus ya. Tetapi ketika kita taat, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat lagi. Padahal malaikat tidak pernah maksiat. Nah, rahasianya ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kata Allah berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan merusak, saling menumpahkan darah di dalamnya, maksudnya di bumi ini? Ya, kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui yang tidak kamu ketahui ya. Malaikat mungkin tahu ya, karena malaikat kan makhluk Allah yang diberikan pengetahuan yang dari Allah khusus gitu ya. Mungkin tahu manusia berpotensi untuk merusak, manusia berpotensi untuk saling menumpahkan darah ya, atau bermusuhan. Nah, tetapi ternyata tidak semua prediksi malaikat ini benar. Ada, kata Allah, salah satu beberapa golongan hambaku, beberapa orang hambaku yang masih mau mengingatku ya, masih mau mengingat Allah, masih mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itu patut dibanggakan. Kenapa? Karena ketika malaikat taat, wajar malaikat tidak punya potensi untuk maksiat, tidak diberikan hawa nafsu. Tapi ketika manusia yang diberikan hawa nafsu tetapi mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ketaatannya ini patut dibanggakan, dan itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah ya. Terkait pertemuan kita malam ini ya, temanya itu tentang meraih ridho Allah. Kumaha Kang Eris supaya kita meraih ridho Allah teh. Kenapa? Karena apapun ya, dengan ridho Allah kita akan memperoleh kebahagiaan ya, dengan ridho Allah. Karena kalau Allah tidak ridho ya, jangankan di dunia, di surga sekalipun iblis tidak bahagia. Allah tidak ridho. Tapi kalau Allah ridho, malak Mikail ya, malak Malik di neraka jadi penjaga neraka, tetap enjoy ya, tetap enjoy. Karena Allah ridho. Nah, jadi kalau Allah tidak ridho, iblis di surga tidak nyaman. Nah, jadi salah satu cara supaya kita meraih ridho Allah, sebenarnya banyak cara ya. Saya sebutkan mungkin sekitar 1, 2, 3 lah ya. Untuk meraih ridho Allah itu bagaimana? Yaitu dengan tentunya kita harus mendapatkan atau harus mencintai apa yang Allah cinta. Karena itu akan mendatangkan ridhonya Allah. Apa yang Allah cinta? Kira-kira apa nih yang Allah cinta? Yaitu yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah cinta kepada makhluknya, terutama makhluknya itu yang bernama manusia agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada keterangan ya, ketika Nabi Adam melihat di lauhil ada nama ya, la ilaha illallah, tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai bertanya, ya Rob, siapa ini sampai engkau gandengkan namanya dengan namamu, alangkah mulianya orang ini. Kata Allah, dialah salah satu dari keturunanmu ya, yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan engkau.
Berarti saking luar biasanya kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan nama Muhammad itu nggak sembarangan Pak, bukan tanpa makna ya. Kan terpuji namanya ya, Ahmad terpuji. Nah dari rangkaian hurufnya saja sudah mempunyai makna yang luar biasa. Misalnya nama Nabi Muhammad terdiri dari berapa huruf? 4 huruf ya. Yang pertama huruf mim, mim Muhammad mim. Itu diartikan maujudul khalqi bisababi maujudin nabi ya. Adanya makhluk itu dikarenakan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini sangat beruntung ya selaku umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, karena umur kita tidak lama, tapi mendapatkan keutamaan disebabkan kita umat Nabi Muhammad. Ya enggak? Kita kan enggak lama ya. 100 tahun yang lalu saya belum ada, bapak-bapak belum ada. 100 tahun kemudian kita tinggal sejarah, ya enggak? Paling tinggal kenangan aja anak cucu kita. Oke, ini bapak saya almarhum, atau ini kakek saya almarhum. Ya. Enggak lama kan? Tapi nilai ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu Allah lipat gandakan. Bahkan bisa melebihi nilai dari ibadah umat-umat terdahulu. Ya. Apalagi ya zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang ini potensi kita untuk maksiat itu sungguh luar biasa ya. Berbeda mungkin halnya ketika zaman di mana Nabi Muhammad SAW masih ada. Ya enggak? Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW masih ada, orang taat kepada Allah masih dikatakan wajar ya, karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu mereka bertemu langsung, berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita yang jaraknya terpaut 1500 tahun lebih ya, kita masih menjadi umat Nabi Muhammad. Kita iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Itu kan luar biasa. Nah, nilainya pasti berbeda dengan yang bertemu langsung. Nah, karena Allah itu kan maha teliti ya, dan tidak mungkin disamakan. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, kita ini dianggap sebagai saudaranya. Aku rindu dengan saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu, saudaramu? Kata Rasulullah, bukan kalian. Kalian memang saudaraku itu bukan kalian yang aku rindukan, tapi saudaraku yang di akhir zamannya kita ini jauh dengan beliau, tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita iman kepada beliau sebagai Rasul terakhir, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi kita harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita membuktikan kecintaan kita? Caranya yaitu dengan memperbanyak sholawat ya. Karena satu-satunya amal ibadah yang kita tidak dituntut khusyuk, tidak dituntut serius, kapanpun kita ucapkan pahala pasti dapat. Sekalipun kita ria, kita pengen dipuji orangnya, kita sholawat ya. Tapi kalau ibadah yang lain kan kalau ria hangus kan, seperti kertas dibakar api nilainya gitu pahalanya. Kalau sholawat sekalipun ria dapat pahala tetap. Nah, kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaminnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat untuk sholawat. Apalagi kita ya. Ayatnya kan yang sudah populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan. Nah, jadi kalau lagi iseng-iseng, sholawat kan banyak versinya ya. Nah, kira-kira kita yang cocok yang mana nih? Yang tidak kerepotan bacanya. Karena kalau yang waktunya luang mungkin ya bisa sholawat yang panjang, kayak sholawat nariyah, kan agak lumayan panjang tuh, bisa 1 menit lah bacanya ya. Ada yang paling pendek tuh sholawat
Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Dan ketika kita membaca sholawat itu nilai balasannya dari Allah luar biasa ya, bukan saja dijanjikan pahala, tapi kata Rasulullah SAW pun dikatakan orang yang paling beruntung kelak ketika bertemu denganku ya, dan mendapatkan syafaat dariku yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat ya. Jadi itu salah satu bukti kita mencintai Rasulullah adalah dengan memperbanyak membaca sholawat ya. Karena kalau kita ngandelin ya dari sholat kita ya Kang Edis ya, sholat saya nih, gak usah bahas bapak-bapak deh, nunjuk saya sendiri deh. Sholat saya, jangankan tingkatan khusyuk, tingkatan tumaninah pun masih sulit. Ya, apa iya saya pede sholat saya diterima? Ya saya cuma mengharapkan Allah itu maha belas kasih sayang, itu aja. Kalau menilai sendiri ya saya sadar dari khusyuk nggak dapat, dari khusyuk nggak dapat, dari tumaninah pun terkadang banyak dilanggar ya, sat. Ya nggak, pernah nggak kita sekali aja sholat khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu kita sholatnya benar-benar fokus ke Allah? Pernah nggak? Sok gerak Kang Eris pernah meren? Allahu Akbar, langsung ingat, geus tanggal 15, uang sudah menipis, bagaimana nih, minjem sama siapa ini? Allahu Akbar, minjem ke tetangga, kayaknya orangnya nggak bakal ngasih. Muter aja terus ya. Tapi itu masih bagus ya, karena pikirannya melayangnya ke arah kebutuhan. Yang lebih bahaya lagi ya, pas lagi sholat ingat kemana-mana, ingat tuh tadi di warung cakep juga tuh. Gimana ya biar dapat nomor HP-nya. Sampai-sampai lupa rokaat. Itu memang sudah lumrah ya kita mengalami. Jangankan tingkatan khusyuk, tumaninah pun banyak kita melanggar. Jadi kalau mau ngandelin ibadah sholat kita, kayaknya ya gak layak kita masuk surga ini. Ya, apa ngandelin sodakoh? Kira-kira sudah berapa rupiah kita sodakohkan harta kita? Sodakohkan harta saya gitu ya, misalnya kita deh. Lebih banyak kita pergunakan untuk kepentingan pribadi atau lebih banyak kita sodakohkan? Sementara di zaman Rasulullah SAW ya, para sahabat itu sampai habis-habisan menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Sampai-sampai ya Sayyidina Umar itu, padahal beliau itu seorang khalifah, tapi ketika wafat meninggalkan hutang, karena beliau seorang yang benar-benar warok, hati-hati ya, tidak mau menggunakan fasilitas negara, padahal seorang khalifah, pemimpin, presiden ya, tidak mau sama sekali. Dia mau kebutuhan atau biaya hidupnya dari hasil sendiri, bukan dari gaji sebagai seorang khalifah, dan dia tidak mau. Makanya ketika beliau wafat itu sampai rumahnya dijadikan sebagai untuk membayar hutang beliau. Itu Sayyidina Umar, saking waroknya. Terus Siti Khadijah atau Sayyidatina Khadijah, seorang yang kaya raya, paling kaya mungkin ya di tanah Arab itu, habis hartanya untuk berjuang menegakkan agama Allah, diinfakkan hartanya semua kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah. Nah saya kira-kira sudah berapa rupiah yang kita keluarkan untuk agama ini? Jadi ngukur dari sedekah pun kayaknya belum pantas juga ya masuk surga. Belum pantas juga. Atau ngukur dari ibadah haji, masih ada nggak kita kalau misalnya pas pulang haji dipanggil bukan sebutan haji, kita nggak mau nengok. Aduh, dipanggilnya bukan Pak Haji, nggak nengok, pura-pura nggak denger. Atau masih ada nggak rasa, oh saya nih tamu istimewa Allah, orang istimewa berarti udah dipanggil sama Allah. Ada nggak rasa seperti itu?
Nah, ngandelin dari situ juga kayaknya wallahu alam ya. Jadi kita ngandelin dari mana dong kalau mau masuk surga? Nah, kata Rasulullah SAW, tenang, kita dijamin ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Semua umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga ila man aba, kecuali yang enggan. Nah, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Ya. Kata Rasulullah, man ato'ani ya, yang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dialah yadkhulunal jannah, dia yang akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, tidak taat kepada petunjuk beliau, maka kata beliau faqad aba, dialah yang enggan. Jadi kita tinggal ngikutin yang ini aja lah, yang sudah di alurnya sudah ditunjukkan sama ulama ya. Kata ulama, kalau mau selamat perbanyak sholawat ya, karena kalau ngandelin amal ibadah kita sendiri mah kayaknya ya itu ya, banyak kurangnya, lebih banyak kurangnya, lebih banyak buruknya, lebih banyak tidak ikhlasnya, lebih banyak tidak tidak ikhlasnya, lebih banyak terpaksanya. Kadang sholat juga masih, kenapa sih ini baru aja azan maghrib sebentar udah isya lagi baru rebahan sebentar. Nah, jadi kuguru tuh gitu Kang Eris. Nah, terus dengan sholawat ya, kita akan mendapatkan syafaah, itu yang akan menyelamatkan Muhammad ya, hayatul khalqi bisababi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hidupnya kita dengan sebab hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW tidak dihidupkan, ya kita ini mungkin. Jadi kita patut bersyukur kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sekalipun, ya Nabi yang sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak dikabulkan sama Allah. Ya sudah, kalau begitu saya ingin bertemu saja, kata Nabi Musa. Akhirnya bertemunya kapan? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ya, ketika Nabi Isra Mi'raj naik ya, ketemu di langit kelima ya dengan Nabi Musa alaihissalam, baru ketemu tuh. Itu doanya yang diijabah oleh Allah. Kalau mau jadi umatnya nggak boleh, karena Nabi Musa sudah menjadi nabi. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu hayatul khalqi bisababi hayatin nabi. Yang selanjutnya mim, Muhammad, mim ya, mim ha mim, mimnya mautul khalqi bisababi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya kita, matinya kita dengan sebab Nabi Muhammad pun wafat. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita masih lama gini menghadapi kematian? Kita punya jaminan nggak? Berani nggak saya tahun baru nih masih ada? Berani nggak ngomong gitu? Nggak berani kan? Karena kita nggak tahu. Ya, nah, kenapa nggak tahu? Ya hikmahnya itu supaya kita tidak terlena. Kita mempersiapkan diri sampai pas Allah mengambil kita benar-benar siap. Ya, berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kita ini dalam rangka untuk saling mengingatkan. Saya di sini bukan berarti saya menasihati ya, bahkan saya pun menasihati diri saya. Mungkin di sini yang paling buruk itu saya. Makanya nasihat ini berarti lebih berlaku untuk saya. Umumnya untuk bapak-bapak semua, untuk guru-guru semua. Terus mautul khalqi bisababi mautin nabi. Yang terakhir dalnya dukhulil jannati bisababi dukhulin nabi. Masuknya ke dalam surga Allah itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Padahal beliau yang terakhir, kita yang terakhir, umat terakhir, nabi terakhir, tapi masuk surganya yang lebih awal ya. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu ya dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW nanti itu masuk surga itu, beliau yang pertama kali membuka pintu surga.
Ya, kata malaikatnya, kalau bukan karena engkau, ya, saya tidak diperintahkan untuk membuka pintu surga. Oh, masya Allah ya, saking luar biasanya Nabi Muhammad SAW dicintainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita ingin meraih ridho Allah, kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat, ya, dengan sholawat rezeki pun akan lebih mudah, hidup pun akan lebih berkah. Ya, itu sholawat. Bahkan dijanjikan syafaat, ya, oleh Allah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi mencintai yang dicintai oleh Allah. Yang pertama ya, untuk meraih ridho Allah. Lalu apalagi yang dicintai oleh Allah itu supaya kita memperoleh ridhonya Allah? Dengan banyak berzikir. Zikir adalah amaliyah yang dicintai oleh Allah. Hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin, ya. Perbanyaklah berzikir kepada Allah yang maha mulia dalam setiap keadaan, ya. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah, karena tidak ada lagi amal yang lebih dicintai oleh Allah. Wala anza li abdin min kulli syai'ah fi dunya wal akhirah min zikrillah, dan tidak ada lagi amal yang dapat menyelamatkan seorang hamba, ya, dari keburukan dunia dan akhirat kecuali dengan zikrullah, dengan banyak zikir kepada Allah. Nah, yang pertama sholawat, yang kedua zikir. Dan itu setiap orang mungkin punya kecocokan masing-masing ya. Ada yang lebih senang ngamalin sholawat, ada yang lebih senang dengan zikir, ya. Kenapa dengan zikir? Ya karena itu mungkin dengan zikir dia merasa ada suatu kenikmatan. Ada yang merasa kenikmatan itu dengan sholawat, ada yang merasa dengan zikrullah, ya. Zikirnya macam-macam ya, banyak Allah ngasih zikir sama kita. Mau subhanallah, terus alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengatakan itu bukan saya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Nah, dan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Itu jaminan ya dari Rasulullah SAW. Nah, cuman kita nggak tahu kita bisa mengucapkannya nggak ketika kita sedang sakaratul maut, ya. Kenapa? Karena saat itu tergantung kebiasaan kita sekarang. Kalau misalnya sekarang senangnya zikir, senangnya ngumpul-ngumpul dengan Gus Dedi ya di sini di Masjid Nawawi, di Majlis Nawawi, ya pasti ketika sakaratul mautnya itu yang terjadi. Ya. Tidak mungkin orang misalnya nggak mau sholat, nggak mau ta'lim, ya. Tiba-tiba pas matinya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau zikir yang lain. Kenapa? Nah, kalau seperti itu enak banget dong. Memang ada ya, ada sebagian yang Allah berikan suatu keberuntungan orang yang tidak baik, tapi ketika menjelang wafatnya diberikan husnul khatimah, ada. Tapi itu sebenarnya ada pemicunya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Kembali nggak tuh istilahnya? Iya. Terkadang orang mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah itu ada suatu amal yang dicintai oleh Allah dari dia. Ya. Entah apa itu kebaikan yang dia lakukan sampai Allah memberikan hadiah seperti itu, ya. Banyak kok orang-orang yang tadinya memusuhi Islam, ya. Tiba-tiba Allah kasih hidayah, jadi malah menjadi militan ya, malah menjadi pejuang Islam. Nah, mungkin ada salah satu amal dia yang dicintai oleh Allah. Nah, tapi banyak juga orang yang tadinya mungkin dikenalnya orang baik, orang soleh, tapi ketika menjelang kematiannya dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah min zalik. Mungkin ada juga satu amalnya yang dibenci oleh Allah. Walau alam, hanya Allah yang tahu ya. Nah, gitu. Jadi beri kembali kita dengan zikrullah. Kalau ingin mendapat ridho Allah, meraih ridho Allah. Nah, dengan zikrullah ini maka hati kita akan diberikan ketenangan. Ya,
bukan saja meraih ridho Allah, diberikan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir hati akan menjadi tentram, ya. Bukan ala bil mal, bukan ya, atau ala bil fulus. Tapi ala bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Karena kalau orang banyak harta belum tentu dia tenang hatinya. Bener nggak Kang Eris? Ya, banyak harta banyak kok yang mau tidur aja susah. Orang kaya ya, rumah sudah AC, kasur empuk, tapi mau tidurnya susah, harus dibantu obat tidur. Lah orang maaf ya, si amang-amang beca, tidur di becanya sampai ngorok. Berarti saking tenangnya hatinya ya. Ada orang yang diberikan kelebihan harta, berkelimpahan harta, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Nah, jadi ketenangan itu sangat mahal dari Allah ya. Bahkan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya uang, justru potensi untuk bermaksiat itu semakin kuat. Kan ada orang ya tidak bisa bermaksiat karena ketidakmampuan dalam hal materi. Banyak Mbak ya. Tapi ketika sudah mempunyai materi, sudah mempunyai kekayaan, apapun bisa dilakukan. Nah itu terjadi. Istilahnya lupa daratan, kacang lupa kulitnya. Banyak kok orang yang sukses diuji oleh Allah dalam keadaan diberikan kesulitan, tapi ketika diberikan kemudahan justru dia gagal. Berarti kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Keadaan kita sekarang, keadaan Kang Eris, keadaan saya, berarti itu yang terbaik buat saya, terbaik buat Kang Eris, terbaik buat Gus Dedi. Keadaan sekarang ini ya. Karena boleh jadi kalau misalnya saya nih, saya kan mohonnya misalnya A, B sampai Z ya, A sampai Z permohonan sama Allah. Kalau dikabulkan bisa jadi saya tidak ada di sini. Entah mungkin di mana ya, yang jelas mungkin kurang baik buat saya, tidak baik buat saya. Dengan adanya seperti ini kita bisa bertemu, berkumpul dan dalam rangka untuk sama-sama mencari ridho Allah, meraih ridho Allah. Jadi dengan berzikir kepada Allah yang kedua ya, yang pertama dengan sholawat untuk meraih ridha Allah, yang pertama, yang keduanya dengan berzikir ya, perbanyak zikir. Lalu yang ketiganya dengan apa kita supaya meraih kecintaan dari Allah ya. Bahkan ketika kita bertaubat itu, dosa-dosa kita yang telah lalu Allah bukan saja Allah hapus ya, Allah jadikan seperti seolah-olah itu sebuah kebaikan ya. Surah Al-Furqan ayat 70, ila man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim ya. Ila man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman. Ila man taba wa amana, dan wa amila amalan sholihan, dan mengerjakan amal kebaikan. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan, dijadikan seolah itu adalah kebaikan, diberi pahala, padahal itu perbuatan maksiat ya. Tapi karena kita sudah mengakhiri hidup kita dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana taubatan nasuha itu? Pertama harus menyesal. Kedua, tidak ada niat untuk mengulanginya lagi. Nah, itu ya, taubatan nasuha. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengulangi lagi. Itu taubatan nasuha. Tapi kalau misalnya menyesal tapi masih melakukan, berarti itu belum taubatan nasuha ya. Tidak ada niat sekalipun untuk mengulangi lagi. Maka ketika kita sudah bertemu Allah nanti dalam keadaan seperti itu, itu keburukan-keburukan kita Allah jadikan seolah-olah itu adalah kebaikan. Itu janji Allah ya dalam surah Al-Furqan ayat 70. Jadi ketika kita ingin meraih ridho Allah, maka kita harus melakukan atau mencintai apa yang Allah cinta. Pertama, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan berbanyak salawat. Lalu mencintai zikir, karena zikir tanda cinta Allah kepada hambanya. Siapa yang dicintai oleh Allah,
maka dimudahkan hatinya untuk mengingat Allah. Dimudahkan, senang hatinya. Kalau misalnya lagi di masjid itu zikir sendiri, kayaknya nikmat gitu. Nah, berarti itu tandanya Allah cinta sama dia. Tapi kalau sudah di masjid gak betah, pengennya buru-buru keluar. Gak husu kalau zikir gak nikmat. Hati-hati ya. Jangan-jangan kita rugi. Kenapa? Karena pahala zikir itu sungguh luar biasa dari Allah ya. Diberikan derajat yang tinggi di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Dan yang ketiga dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar ya. Kita mohon ampunan kepada Allah dengan niat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, tidak mau mengulangi lagi semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu taubatan nasuha ya. Nah itu cara kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Karena berhubung tadi Gus Dedinya amanah untuk menutupnya dengan doa ya. Mohon izin untuk sama-sama kita bermunajat, mengangkat kedua tangan kita berdoa, memohon kepada Allah supaya semua hajat-hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan keistiqomahan, kemudahan dalam semua urusan hidup kita, dan diberikan rezeki yang halal, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita